Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak aku kelas 4. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini bab baru, yaitu tentang, saya baca judulnya, taksiran bilangan bulat. Kata kunci pada materi ini yang paling penting adalah taksiran. Taksiran di sini bisa diartikan sebagai pembulatan atau perkiraan. Intinya, nanti ketika ada soal tentang taksiran, itu kita diminta untuk menyederhanakan agar membaca suatu bilangan atau angka itu tidak terlalu ribet. Begitu maksudnya. Oke ya. Oke, yang perlu kita pelajari nanti pada taksiran bilangan bulat ini adalah yang pertama, harus mengingat kembali tentang nilai tempat. Nilai tempat ada yang ribuan, ratusan, puluhan, dan seterusnya. Itu ya. Oke. Kemudian ada angka fokus ini nanti. Ini di buku tidak ada, tapi ini penjelasan secara detail kepada anak-anak agar nanti dipahami dan bisa dilihat nanti di LKS-nya itu ada. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu soal yang diminta dan TA atau TB. TA itu taksiran atas, TB itu taksiran bawah. Nanti nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, AF untuk TT. AF itu ini AF. Angka fokus itu saya singkat saja kok. Angka fokus untuk TT. TT itu taksiran terbaik. Seperti itu. Oke. Kemudian yang perlu kita bahas yang pertama kali adalah tentang nilai tempat. Kita mengingat kembali di kelas 1 atau 2 anak-anak bahwa nilai tempat suatu bilangan. Ini yang paling tinggi nanti kita bahas adalah ribuan. Walaupun nanti soalnya ada lebih dari ribuan. Oke, saya akan menuliskan sebuah bilangan. Misalnya bilangan tersebut adalah 4763. Ini kalau dibaca itu kan 4763. Oke. Nah, di sini anak-anak harus bisa mengelompokkan nilai tempatnya. Angka 3 di sini sebagai apa? Sebagai satuan, betul. Kemudian 66, angka 6 maksudnya sebagai puluhan. Kemudian angka 7 itu adalah ratusan. Dan angka 4 adalah ribuan. Ini sebenarnya mudah kok. Kalau kita mau mengelompokkan ini termasuk nilai tempat yang mana, itu ketika kita membaca, kita berhenti sejenak, itu nanti enak. Contoh ya, ini saya baca lagi. Angka 4763 ini, perhatikan. Angka 4763 saya baca dengan detail. 4763. Saya ulang. 4000, nah berarti 4000. 700 berarti 700, 60 berarti 60, 3 berarti 3. Nah, dari sini bisa kok dengan mudah. Berarti 3 ini yang paling belakang itu satuan, 6 adalah 60 berarti puluhan, 7 adalah 700 berarti ratusan, 4 adalah 4000 berarti ribuan. Oke, itu nilai tempat. Nah, bagaimana kalau sekarang ada nilai tempat angkanya pakai yang koma-koma? Bagaimana kalau pakai yang koma-koma? Ya, oke. Kalau dulu kita nggak pakai koma-koma di kelas 2, mungkin kelas 3. Sekarang coba. Saya punya angka 2987,5 misalnya begini. Oke, mungkin kalau dari depan ini kan membacanya 2987,5. Oke ya. Angka 2 itu termasuk apa? Ribuan toh. Angka 9 ratusan, ya. Angka 8 puluhan. Angka 7 satuan. Nah, angka yang di belakangnya koma yang pertama itu adalah persepuluhan. Nanti ada kok penjelasannya di video selanjutnya ini nanti, ya. Angka 5 di situ adalah persepuluhan. Oke, diingat-ingat. Kemudian bagaimana dengan angka yang di belakangnya koma sini lagi? Itu sebenarnya ada nanti perseratusan, perseribuan, tapi nggak usah dibahas. Yang paling penting anak-anak nanti fokus ke persepuluhan ini saja. Satu angka yang di belakang atau di kanannya koma. Oke, nilai tempat sudah. Kemudian sekarang kita membahas yang kedua yaitu angka fokus. Saya singkat sendiri AF. Di buku tidak ada. AF adalah angka yang harus dilihat atau difokuskan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti ketika ada soal tentang taksiran, maka anak-anak harus matanya ketika melihat soal itu harus fokus ke satu angka itu, gitu.
Angka yang mana? Nanti kita bahas selanjutnya. Yang penting paham bahwa ketika saya nanti bilang angka fokus, berarti anak-anak paham gitu loh. Oke, kemudian yang ketiga, soal yang diminta. Lalu TA atau TB, begitu. Jadi soal yang diminta itu ditaksir ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Dan itu termasuk nanti TA atau taksiran atas atau TBK yaitu taksiran bawah. Itu terserah nanti soalnya. Oke ya. Baik, sekarang kita langsung membahas yang nomor 1 dulu. Ini, coba dibalik nggak apa-apa. Dibalik HP-nya dibalik. Diputar biar enak belajarnya. Yang pertama taksiran ke satuan terdekat. Oke. Fokusnya ke satuan terdekat. Ciri-cirinya sudah tidak ada angka di belakang koma. Jadi angka di belakang koma, di kanannya koma nanti sudah tidak ada. Ini ya, sudah tidak ada nanti ciri-cirinya. Rumusnya, kalau TB atau taksir bawah, itu AF-nya adalah satuan. Dan itu menjadi tetap. Kalau taksiran atas, AF-nya tetap satuan, dan itu nanti satuannya tadi itu, AF-nya itu ditambah 1. Bingung? Gini caranya. Oke. Soal nomor 1 perhatikan contohnya itu. Soal nomor 1 soalnya adalah 2376,8. Perhatikan. 2376,8. Ya, kita fokus ke TB sama TA. Tapi kita ke TB dulu nggih. Kita fokus ke TB. Oke. 2376,8. Kita ke TB berarti AF-nya kita lihat satuannya. Satuannya angka berapa? Angka 6. Ya sudah, berarti jawabannya adalah 2376. Sudah, tidak usah koma karena ciri-cirinya tadi sudah tidak ada angka di belakang koma itu ya. Oke, sekarang tetap taksiran bawah ya, kita fokus taksiran bawah dulu. Nomor 2. Ini perhatikan. 9115,43. Berarti jawabannya 9115. Sudah. Nomor 3, 2184. Berarti ya sudah 2184. Iya, sudah begitu. Jadi komanya dihilangkan kalau taksiran bawah. Sekarang bagaimana kalau yang ini, kalau yang taksiran atas? Ini kuncinya. Kalau taksiran atas, AF-nya atau angka fokusnya, yaitu satuannya, ditambah 1. Oke, nomor 1 dulu. Kembali nomor 1. 2376,8. Fokusnya adalah angka 6 sebagai satuan ini. Angka 6, oke. Angka 6-nya berarti ditambah 1. Berarti jadi 2377. Gitu. Kalau yang nomor 2, 9115 berarti menjadi 9116 karena ditambah 1. Oke. Kemudian yang nomor 3, 2184. 2185 karena ditambah 1. Sudah, gitu saja. Untuk yang pembulatan ke satuan terdekat, TB sama TA. Titik bawah, taksiran bawah sama taksiran atas. Oke. Itu yang pertama. Kemudian sekarang kita fokus ke yang kedua. Oke. Taksiran ke puluhan terdekat. Oke. Cirinya hasil taksirannya nanti bunyinya adalah puluh. Jadi jawabannya bunyinya itu puluh seperti itu. Gimana? Oke, TB titik bawah, taksiran bawah. Angka fokusnya ya puluhan. Kalau taksiran atas juga begitu. Angka fokusnya adalah puluhan juga. Tapi bedanya kalau taksir bawah itu nanti puluhannya itu tetap. Tapi kalau taksiran atas puluhannya nanti ditambah 1. Gitu ya. Oke. Dan satuannya nanti menjadi 0. Ini satuannya menjadi 0. Menjadi angka 0. Oke. Sekarang nomor 1. 2748. Kita fokus ke taksiran bawah dulu ya semuanya nggih. Taksiran bawah semuanya kita kerjakan nomor 1 sampai 4. 2748. Nah, kalian harus tahu ini loh, Rep. Angka fokus.
angka fokus itu angka yang harus dilihat. Kalau taksiran ke puluhan terdekat, taksir bawah sama taksir atas, fokusnya adalah ya puluhan. Kalau yang ditanyakan puluhan, fokusnya juga puluhan. Baik itu yang taksir bawah maupun taksir atas. Oke, nomor 1, kita fokus nomor 1 dulu. 2748, fokusnya ke angka puluhan, yaitu angka 4. Ya, berarti 2740. Iya, gitu. Jadi angka 4-nya itu tetap, terus satuannya menjadi 0. Gitu saja. Kemudian nomor 2, 725. Berarti menjadi 720. Sudah. Nomor 3, 5913,88. Lah, 88 itu sudah enggak penting kalau kita fokusnya ke puluhan terdekat ini. Karena yang dilihat hanya puluhan saja. Berarti 5910. Sudah. Koma belakangnya itu enggak pengaruh. Kemudian yang nomor 4, 6357. Berarti ya 6350. Sudah, gitu saja. Kemudian sekarang kita fokus ke taksiran atas. Baik, nomor 1, 2748. Angka fokusnya adalah angka puluhan, yaitu angka 4. Oke, berarti 2750. Karena angka 4-nya ditambah 1. Ini. Ditambah 1 itu. Karena dia taksir atas. Kemudian nomor 2, 725. Angka fokusnya adalah puluhan, yaitu angka 2. Oke, berarti jawabannya tak taruh sini ya, karena tidak cukup. 730. Kan angka puluhannya angka 2. Ditambah 1 jadi 3. 730. Nomor 3, 5913. Berarti 5920. Kan angka 1 itu. Puluhannya. Tambah 1 berarti menjadi 2. Nomor 4, 6357. Berarti 6360. Karena fokusnya puluhannya adalah angka 5 itu. Ditambah 1 jadi 6. Oke. Sementara itu dulu untuk yang taksiran ke puluhan terdekat.